Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita makin niki adalah Ramadan merupakan pengkaderan dari Allah untuk kita mengenal diri sebagai hamba Allah dan untuk kita berbagi sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan niki merupakan salah satu cara, salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ajah tiang pelunggum sajari panjak, adit tahu diri terjari panjak Allah Subhanahu wa taala kanca adit sak milih berbagi sarah pada panjak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ajah perintah saran puasa, adik kenal diri napi bukti, adik tahu diri sejaran jari panjak, searan terjari panjak harus tegawe perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah tidak logis, ndin masuk akal, ndin cocok arak dengan aku diri jari panjak nenek, lagu ndin milih gawe perintah nenek. Niki kan lucu. Tatkala seseorang mengaku diri sebagai hamba Allah, otomatis dia akan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Lagu paling gawe tak 5 menit. Sembayang asar ya paling 5 menit. Sembayang tarawih paling setengah jam, paling 1 jam atau 1 jam setengah, paling 2 jam. Berzanji berhizib paling setengah jam 1 jam semendak. Lagu lamun saran puasa ni ke masya-Allah gawe tak 12 jam lebih. Pengabdian seorang hamba kepada Allah, pengakuan beserta pembuktian seorang hamba, pembuktian pengakuan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dia lakukan dalam waktu yang relatif panjang 12 jam lebih. Dari itulah bahawa Allah Ta'ala perintah gawe saran puasa sebagai cara Allah ajah tiang pelunggum sajari panjak niki adit aku diri, adit buktian diri aku diri terjari panjak Allah isi tegawe perintah Allah 12 jam sekian, masya Allah. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ramadan niki ajah tiang pelunggum adik tesak nafi namanya adik sak tahu diri terjadi panjak Allah. Saran terjadi panjak Allah Subhanahu wa taala niki berduit makanan zahir, berduit makanan batin. Yang namanya hamba Allah punya makanan zahir, punya makanan batin. Makanan zahiriah kita sudah maklum, air, nasi dan lain sebagainya itu adalah makanan zahir. Makanan batin kita, batin pun juga punya kebutuhan. Batin pun juga punya nutrisi. Batin tiang pelunggum endah berduin kebutuhan untuk makan dan minum. Salah sopo isi tebeng batin ni ke makan minum adalah isi searan puasa. Puasa, zikrullah, solah atau sembahyang ni ke makanan batin. Ia isi tak impan marak bahasa gelanggang. Ia isi tak beng mangan ngenem batin ni ke adalah isi puasa, isi sembahyang, isi zikir dan lain sebagainya. Dari sekian banyak makanan minuman yang kita akan berikan untuk batin kita, sak paling ngonek, sak paling luin adalah saran puasa. Bayangkan lamun puasa 12 jam sekian, berarti batin tenika yang ke tebing benasi beng enam ai 12 jam. Bayangkan lamun puasa 12 jam sekian, berarti batin tenika yang ke menikmati, yang ke lalut periri, yang ke lalut terumuk rawat 12 jam sekian. Darak marak puasa ni ke. Lamun sembayang 5 menit, zikir sekian jam semendak. Nah, dari itulah bahawa
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, memerintahkan kepada pelunggum tiang untuk gawe searan puasa nike sebagai salah satu cara Allah Subhanahu wa taala ajah tiang pelunggum, peringat tiang pelunggum adit sa tahu diri terjadi panjak Allah. Apabila tuah tahu diri terjadi panjak Allah, otomatis harus terbuktian. Ngapisit buktian, isit gawe perintah Allah. Perintah Allah sepaling ngonek tegawe adalah saran puasa. Namun endah apabila tuah tahu diri terjadi panjak Allah, saran terjadi panjak berduit makanan zahir, berduit makanan batin. Makanan zahir ni ke ya makan minuman sudah kita maklumi. Makanan batin kita adalah ibadah-ibadah, termasuklah yang namanya puasa ni ke. Nah demikian juga puasa Ramadan ni ke mengajarkan kepada tiang pelunggum bahwa tiang pelunggum adalah agar mengakui diri sebagai hamba Allah. Saran terjadi panjak nenek ni ke arak keamanahan ti si Allah. Ada yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tiang pelunggum jagakan ce pelihara. A'dha'uka ra'ayaka basin Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Awak teniki anggota sapitu sampat olas pitu zahir pitu batin ni ke ra'ayaka. Bialah searatan, ialah sayat arat, ialah sayat jaga, ialah sayat pelihara. Penantang edong beweh kantok imenain kemaluan. Nika adalah ra'ayaka basin Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ialah sayat jaga, ialah sayat pelihara. Lamun tuah tahu diri terjadi panjak Allah, terjaga anggota-anggota nika taarat dan sampai bau komak dengan, dan sampai bau botor batur, dan sampai yang makan mengganggu, dan sampai manuk sayat arat nika naik di teras dengan, bembek tak sedak talatan dengan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah demikian halnya dengan tiang pelunggum. Saat temanikan isi Allah gawe saran puasa, adik sa tahu arat, adik sa tahu jaga pelihara awak teniki hendak gawe saran kesalahan. Nikalah makna daripada puasa, nikalah tujuan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuannya perintah tiang pelunggum untuk gawe saran puasa sebagai cara Allah ajah tiang pelunggum adik sakjari dengan kenal diri terjadi panjak Allah. Dia cukup isi kenal diri terjadi panjak Allah, lagu haruslah buktian. Isi napi, isi tegawe saran puasa, isi tegawe saran ibadah-ibadah sak lain dan seterusnya. Demikian juga yang kedua, puasa Ramadan nikah adalah mengajarkan salah satu cara Allah Ta'ala ajah tiang pelunggum adik sakjari dengan berbagi kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Adik jari dengan sak peduli. Adik sakjari jari dengan sak tahu berbeng tipa batur, tipa semeton jari masing-masing. Bagaimana nika bisa terwujud? Allah Taala suruh puasa. Allah Taala manikan puasa, saran puasa lapah. Apabila tuah lapah, ialah idap dengan fakir miskin. Ialah idap dengan sandara beras mutun. Ialah idap rasa dengan sandara kepeng benang. Ialah idap dengan fakir miskin. Sak tahan lapah, butuh kepada makan, butuh kepada minum. Sengaja Allah Ta'ala surut puasa, ia cara terperasa, ia cara tajah, tercerita, terbadak isi Allah Ta'ala, adit idap rasin ruan pendait kelampan hidup dengan fakir miskin. Apabila tuah bangun ni bau pahamin marak nika, otomatis kita akan menjadi orang berbagi. Otomatis jari dengan pelit, oh mene idap dengan lapah, mene idap dengan butuh. Tatkala tuah idap, otomatis secara tidak berat, ndak tersengke, ndak terberat untuk memberikan sesuatu apa yang kita miliki agar tiang pelungguh menjadi orang yang berbagi. Inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillahi bikasrati salatin wala saumin. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, walakin naluha bisakhawatin nafsi. Para wali-wali Allah, sabda Nabi kita, wasiat Nabi kita kepada Sayyidina Ali, bahawa para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala mau atau tican reden nenek bukan hanya semata banyak beribadah, banyak puasa, banyak solat ndik. Atau bahasa jamaan bahawa para wali-wali Allah mau atau tican reden nenek ndik karena tak sembahyang luik lalu, puasa bilang jelo, berzakat bilang waktu ndik. Pada tersembahyang kanci wali Allah dengan jari wali, pada tersembahyang 5 rakaat 5 kali sejelo semalam. Dengan jari wali Allah pada terpuasa-puasa Ramadan. Dengan jari wali Allah pada petihan. Lagu para wali-wali Allah, para orang-orang saleh nika mau reden Allah, boleh reden Allah subhanahu wa ta'ala bisa khawatin nafsi, dengan ada perasaan murah. Murah bahasa tiang pelunggung, cepat untuk berbagi, ndak sulit untuk berbagi, ndin pelit, ndin perekengan, ndin perhitungan, ndin berenggam imanayan. Itulah sebabnya para aulia Allah tican reden Allah subhanahu wa ta'ala bisa khawatin nafsi karena kemurahannya. Jadi itulah Allah subhanahu wa ta'ala tidak bosan-bosannya ajah aturin tiang pelunggum gawe saran puasa ni ke ada tahu idap dengan lapah. Apabila tahu idap dengan lapah, otomatis ada jiwa atiangan pikiran ni ke ada jari dengan sak berbagi, sak mele beng batur, mele tolong batur. Selanjutnya bahawa yang namanya puasa Ramadan ni ke adalah salah satu cara Allah ajah tiang pelunggum adat jari dengan sak mau berbagi, sakhawatin nafsi. Seperti yang tiang jelaskan tadi, Allah janji tiang pelunggum bawa amal ibadah terlipat gandaan isi Allah subhanahu wa ta'ala. Ila sab'umi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Tak beramal makin 1000, tak beramal makin segelas air, segelas kopi. Tak beramal, tak bersedekah makin isi sepotong roti. Tapi napilah sit bersedekah di bulan Ramadan makin iki, ndin pada kanca bulan-bulan sak lainan lemak yen wah tutuk Ramadan. Sekali segelas air makin solahan sak segelas makin kanca 700 gelas lemak lamun wah tutuk bulan Ramadan. Segelas air makin sebutir kenyaman misal makin atau buah-buahan yang lainnya makin sekek solahan sak sekek kanca 1000 kali lipat di bulan-bulan sak lain lemak. Allah subhanahu wa ta'ala janji temarak nika, aturin temarak nika, adit sak kembe, adit jari dengan sak mele berbagi, adit jari dengan sak mele tidak ndit jari dengan sak berenggam lalu, ndit jari dengan sak pelit lalu. Selanjutnya adalah bahawa puasa nika adalah sebagai salah satu cara Allah aturin ajah tiang pelunggum adat jamele jari dengan sak berbagi, karena tatkala yang ke puasa ni ke ya tuah kedung lapah buta buka, masalah senangnya gembiranya atiangan tiang pelunggum. Pantaslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturin cerita di sebuah hadis bahawa lisaimi farhatan, bagi dengan sak puasa dua kesenangan sak luar biasa. Pertama adalah inda liqa'i rabbih, lemak apabila berdait kanci Allah Ta'ala. Nikalah keistimewaan yang paling tinggi. Ndarak atasan Malik nikmat, ndarak solahan Malik kanci mau berdait kanci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama surga hebat, hebatan Malik berdait kanci ipin surga, yaitu desida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikalah kemuliaan. Yang kedua adalah inda iftarihi atau indal fitri, waktu untuk buka. Tatkala ke buka ni ke masalah senang gembira luar biasa. Allah Ta'ala perintah surut searan puasa adit tahu idap dengan sanyang kebutuh lalu butuh tolong luar biasa si gembira, luar biasa si senang tu. Tian telapar sekian jam buntisi, masalah senangnya gembiranya luar biasa. Nah dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala
Perintah temarak nike adik jari dengan sak tahu berbagi, dengan butuh lalu menjaga, serai lalu menjaga, bu tertolong tatkala tolong nike, maka kegembiraan, kesenangan yang luar biasa dari orang yang kita bantu. Idkhalus sururi ala qulubil mu'minina sadaqatun, merupakan salah satu sedekah paling solah li bangun dunia adalah apabila idkhalus surur, pihak dengan jari senang, pihak dengan jari bahagia. Nah, nikilah pengajian kita pada kesempatan niki. Kesimpulannya bahawa puasa niki mengajarkan kepada tiang pelonggom untuk yang namanya ma'rifatun nafsi, bahwa as-saum atau puasa nike mengajarkan tiang pelonggom pertama ma'rifatun nafsi, untuk kita mengenal diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesimpulan pengajian kita pada kesempatan makin niki. Yang kedua adalah agar kita menjadi orang yang al-mu'ti. Arti al-mu'ti adalah orang yang memberi, orang yang mau berbagi. Atau al-hashimi juga sama. Al-hashimi artinya orang yang sering dermawan bahasa kita. Jadi puasa mengajarkan bahwa agar kita menjadi orang yang mengenal diri dengan rincian seperti yang tadi. Yang kedua adalah agar kita menjadi orang yang mu'ti, orang yang selalu memberi dan selalu menjadi orang yang berbagi. Berbicara adit ma'rifatun nafsi, tentunya melalui puasa seperti yang saya katakan tadi. Dengan adanya puasa, di puasa inilah paling lama kita melakukan ibadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang paling 5 menit, tapi kalau puasa 12 jam lebih, masyaallah. Lama kita mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua adalah sebagai buktinya puasa ini mengajarkan kepada kita agar kita ma'rifatun nafsi, mengenal diri. Yang kedua adalah agar tahu bahwa manusia punya makanan zahir, punya makanan batin. Makanan zahir kita sudah ma'ruf, makanan batin kita yaitulah yang namanya puasa. Makanan zahir paling kita setengah jam makan, minum, paling 5 menit, 10 menit. Akan tapi kalau makanan batin kita berikan dengan puasa 12 jam lebih, Masya Allah. Nah, itulah sebagai bukti bahwa puasa ini mendidik kita agar ma'rifatun nafsi, mengenal diri sebagai hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah punya makanan zahir, punya makanan batin. Makanan batin kita paling lama, cara paling istimewa kita berikan adalah melalui puasa. Buktinya 12 jam sekian. Selanjutnya, bahwa sebagai bukti puasa ini adalah pengkaderan untuk ma'rifatun nafsi. Allah memerintahkan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa selama 12 jam sekian. Nah, itulah agar manusia juga bisa menjaga diri, menjaga a'dha'nya, menjaga anggotanya. Seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, a'dha'uka ra'ayaka. Artinya bahwa anggota-anggota kalian, anggota-anggotamu adalah peliharaan. Jadi anggota kita 14, bahwa mata, hidung, mulut, ingat 5, 6, kemaluan 7. Qalbi, ruhi, sirri, khafi, akhfa, nafsun natik, dan kullul jasad. Semuanya itu adalah ra'ayaka, wajib kita jaga, wajib kita pelihara. Jangan sampai melakukan maksiat. Dengan apa? Semuanya dengan puasa. Nah, demikian juga puasa ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang mu'ti, orang yang mau berbagi. Dengan cara bagaimana? Dengan puasa kita merasakan lapar, dahaga, dan seterusnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ada manfaatnya dan ada barokahnya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.